Nah, nah, ketika mereka sedang merantau ada beberapa permasalahan yang kemungkinan besarnya adalah mereka, bisa kehilangan kehilangan, kecopetan, atau mungkin tersesat atau tersasar. Nah, dari 8,68% ini, 8,68% ini, ada salah satunya yang termasuk dalam orang terlantar. Orang terlantar adalah orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial, seperti orang yang tidak memiliki keluarga sebatang kara, ya, orang yang tidak tahu jalan dan tujuannya atau tersasar, dan seseorang yang tidak memiliki bakal hidup yang cukup karena kehilangan uang atau kecopetan, tertipu, dan hal yang lainnya. Nah, dalam penanganan khususnya di Kabupaten Karawang, dalam penanganan orang terlantar di sini ada dinas, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karawang, yang lebih spesifiknya adalah bidang rehabilitasi sosial. Nah, dalam bidang rehabilitasi sosial ini, dapat SK atau surat keputusan dari Bupati Karawang untuk menangani PMKS orang terlantar. Namun yang jadi permasalahan adalah bagaimana menentukan bantuan sosial itu tepat sasaran kepada orang terlantar, ya. Nah, di sini di penelitian ini, penulis atau saya sendiri itu menggunakan metode SPKWP. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu tentang SPK. SPK adalah merupakan suatu sistem interaktif yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur. Ya. Kemudian untuk metode weight product-nya, yang merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating di setiap atribut harus dipangkatkan dulu, kemudian bobot atributnya yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk identifikasi masalah dan batasan masalahnya, yang pertama untuk identifikasinya yaitu bagaimana menentukan bantuan sosial orang terlantar yang tepat sasaran dengan 7 kriteria sebagai tolak ukur. Kemudian bagaimana membangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan SDLC waterfall. Kemudian yang ketiga, maaf, salah penulisan. Yang ketiga, bagaimana membangun sistem pendukung keputusan dengan menentukan bantuan sosial yang tepat sasaran menggunakan metode weight product. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu terdapat 7 kriteria penilaian dan 7 alternatif sampel. Nah, data ini diambil dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang. 7 kriterianya diantaranya adalah usia, kemudian dia itu zonasi, ya, luar luar kabupaten dalam pulau, kemudian luar provinsi dalam pulau, kemudian luar Pulau Jawa, sampai yang terakhir itu ada tujuan orang ini datang ke Kabupaten Karawang itu apa. Kemudian batasan masalah yang kedua, kita batasi masalahnya itu menggunakan, sistem penunjang keputusan, pendukung keputusannya dikembangkannya menggunakan SDLC waterfall. Nah, kemudian yang ketiga batasan masalahnya yaitu menggunakan metode weight product. Jadi lebih spesifik lagi, SPK-nya menggunakan SDLC waterfall, kemudian metodenya menggunakan weight product, dan pendekatan OOA atau object oriented approach dibangun dengan PHP dan MySQL sebagai database-nya. Kemudian manfaat dari penelitian yang di sini ada yang manfaat dari penelitian yang pertama ada ilmu sistem informasi, di mana sistem ini bisa dikembangkan lagi, di mana untuk dunia teknologi, pengembangan sistem bisa menggunakan SDLC waterfall, kemudian ditambahkan lagi untuk metodenya. Kemudian yang kedua ada dari bidang ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan itu orang masyarakat umum biar tahu tentang apa itu orang terlantar, kemudian indikatornya apa saja, kemudian kriteria dari orang terlantar apa saja, itu bisa disebarluaskan di ilmu pengetahuan umumnya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari penelitian untuk di bidang dinas sosial Kabupaten Karawang, yaitu dengan adanya aplikasi ini, ya, dengan adanya aplikasi sistem orang terlantar ini, diharapkan pendataan lebih rapi, kemudian penentuan bantuan sosialnya juga lebih tepat sasaran. Kemudian untuk manfaat dari Sistemik Horizon Karawang, yang pertama adalah bisa dijadikan sebagai referensi penulis untuk adik-adik kelas, adik-adik tingkat, kemudian juga untuk branding nama kampus atau untuk memperkenalkan Sistemik Horizon di masyarakat umum dan di lingkungan pemerintahan. Kemudian manfaat untuk penulis adalah menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Oke. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Karawang, lebih tepatnya di Jalan Husni Hamid, nomor 3, Megasari, Kecamatan
Karawang Barat, kabupatennya Karawang. Kemudian waktu penelitiannya yaitu 4 bulan terhitung dari bulan Februari sampai bulan Juni 2021. Nah, untuk metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode SDLC Waterfall, dan ini bersumber dari Settinger dari tahun 2010. Nah, di mana metode SDLC Waterfall ini ada memiliki 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada project planning phase, analysis phase, design phase, implementation phase, support phase. Nah, untuk project planning phase, yang pertama itu ada identifikasi masalah, pembuatan jadwal proyek, konfirmasi kelayakan proyek, menentukan staf proyek, peluncuran proyek. Kemudian yang kedua ada analisis phase. Dalam analisis phase di sini ada 2 kegiatan yaitu analisis teori dan analisis sistem. Yang ketiga di tahap desain phase itu ada 4 kegiatan yaitu desain basis data, desain kode, desain proses, dan desain antarmuka atau UI, user interface. Kemudian yang di tahap 4 ada implementation phase. Yang pertama ada spesifikasi kebutuhan implementasi, kemudian instansi perangkat, kemudian yang ketiga pelatihan prosedural, yang keempat adalah pengujian sistem. Pengujian sistem ini ada 2, black box dan white box. Kemudian untuk support phase adalah kita melakukan maintenance, ya, memperbaiki jika ada kekurangan atau kebutuhan sistem lainnya. Untuk analisis teori di sini adalah proses pengambilan keputusannya, ya, dari simplikasi, kemudian dari fase intelijensi, fase desain, fase pilihan, seperti pada gambar yang ditunjukkan di slide. Kemudian dari analisis teori kita dapatkan tabel-tabel seperti berikut, yaitu ada tabel deskripsi nilai ya. Nah, skala yang kita gunakan di sini adalah skala RICH ya, di mana itu 1 sampai 5. Nah, tingkatan ini diambil itu berdasarkan dari tingkat penelitian. Dari tempat penelitian itu menggunakan skala RICH, yaitu untuk nilai 1 itu sangat tidak penting, nilai 2 itu tidak penting, nilai 3 itu cukup penting, nilai 4 penting, dan nilai 5 sangat penting. Kemudian kita juga mendapatkan tabel alternatif ya. Di sini disediakan 7 alternatif dari tempat penelitian, yang dimana untuk indeksnya itu A sebagai kode alternatif, 1 itu sebagai nomor urut alternatif. Nah, di sini ada kita diberi 7 sampel alternatif. Ada Udin, Sinta, Ucok, Jajang, Sutrisno, Santi, sampai dengan Santo dengan nomor indeks seperti yang ada di tampilan. Kemudian kita juga dapat tabel kriteria dan pembuatan kriteria. Nah, tabel kriteria ini juga disesuaikan dengan analisis teori yang ada di lapangan, di mana untuk kriteria itu kodenya C, ya, 1 itu nomor urut kriteria. Nah, maaf, maaf saya ulangin lagi ya, maaf. Untuk C itu kode kriteria, 1 itu untuk nomor urut kriteria. Di mana C1 ya atau kriteria pertama itu adalah kelengkapan berkas dengan bobotnya 5, sangat penting, dan atributnya benefit. Kemudian usia sampai dengan tujuan di Kabupaten Karawang itu didapatkan dari tempat penelitian sebagai berikut. Kemudian kita juga mendapatkan tabel parameter untuk kriteria. Nah, dari kriteria tadi, 7 kriteria tadi, kita juga didapatkan tabel parameternya, yaitu contoh kelengkapan berkas ya. Kelengkapan berkas itu kita memiliki 2 parameter, di mana 1 itu tidak lengkap, itu bernilai 1. Kemudian untuk berkas lengkap ya, berkas lengkap itu bernilai 2. Kemudian untuk C3 atau kriteria ketiganya, yaitu tempat tinggal asal ya, itu dibagi zonasi menjadi 3. Yang pertama luar kabupaten dalam provinsi, yang kedua luar provinsi dalam Pulau Jawa, yang ketiga luar Pulau Jawa. Kemudian kriteria keempat, status pernikahan, itu juga dibagi lagi, yaitu belum menikah, menikah tanpa tanggungan, menikah dengan tanggungan, cerai dengan tanggungan. Kemudian C5 juga sama, pekerjaan dibagi lagi untuk parameternya ada 3, yaitu belum bekerja, bekerja paruh waktu, bekerja jangka panjang. Dengan nilai-nilai ini didapatkan dari studi kasus yang ada di lapangan untuk penilaiannya. Oke, sampai dengan C7, yaitu tujuan di Kabupaten Karawang. Di situ ada 3 parameter. Yang pertama adalah mencari kerja, karena kita tahu sendiri Kabupaten Karawang adalah
industri yang diminati dari eee, masyarakat umumnya di desa ingin merantau ke Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua liburan, yang ketiga itu ada alasan lainnya. Nah, alasan lainnya ini nanti, dijelaskan seperti contoh, dia itu mau menjenguk saudara atau, takziah ke saudara yang di Karawang, itu bisa masuk ke dalam alasan lainnya. Kemudian kita juga dapat tabel data nilai alternatif. Dari tadi kita udah dapat nilai alternatifnya, kemudian bobotnya, kemudian parameternya. Nah, di sini kita dapatkan, untuk A1 atau alternatif, 1 itu nama alternatifnya adalah Udin, untuk kriteria satunya itu dia berkasnya tidak lengkap, kemudian C2 itu usianya 25 tahun, C3-nya itu tempat tinggal asalnya dia itu luar kabupaten dalam provinsi, kemudian C4-nya juga status pernikahannya dia belum menikah, C5-nya itu pekerjaan dia belum bekerja, kemudian C6-nya alasan permohonan bantuannya dia itu kehilangan, ya, kemudian C7-nya itu tujuan dia di Karawang adalah mencari, alasan lainnya, itu tadi contoh menjenguk saudara. Kemudian data-data ini didapatkan dengan melakukan observasi atau penelitian, wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang bertugas sebagai asesor penanganan orang terlantar yang dalam perjalanan dan didukung oleh jurnal penelitian. Nah, untuk, setelah kita mendapatkan nilai tadi, kita coba menghitungnya dengan metode perhitungan weight product ya. Weight product itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama itu menghitung normalisasi bobot, yang kedua itu menghitung nilai faktor S, preferensi S, yang ketiga itu menghitung nilai faktor V, dan yang keempat adalah mengurutkan atau perankingan. Ya, yang pertama kita masuk dulu untuk menghitung normalisasi bobot, di mana WIJ sama dengan, WI atau nilai bobot kriteria dibagi dibagi, WJ atau total bobot ya. Contohnya kita ambil, W1 ya. W1 itu tadi nilai bobot kriterianya itu 5, kemudian, untuk total nilai bobotnya itu ada 5, 3, 4, 3, 3, 5, 4 atau dijumlahkan itu 27, 27 dengan dihasilkan 0,185, 185, 185. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai normalisasi bobot, kemudian kita menghitung nilai preferensi vektor S, ya. Di mana untuk benefit itu dipangkatkan nilai positif, kemudian cost itu dipangkatkan nilai negatif, dan batasan nilai minimum layak menerima bantuan sosial itu 1,50 ya. Nah, rumusnya tadi, S1 ya, SI atau nilai vektor S sama dengan, sigma apa, maaf maaf, untuk benefit dipangkatkan dengan hasil bobot tadi, normalisasi bobot, kemudian dikalikan dengan kriteria, dipangkatkan lagi dengan nilai bobot tadi, sampai mendapatkan hasil 1,42996914148. Nah, hasil ini dibulatkan lagi ya, dibulatkan menjadi dua 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 digit di belakang koma, yaitu dari 1,429969148 dibulatkan menjadi 1,43. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai vektor S, ya, kita menghitung nilai vektor V atau preferensi vektor V, di mana langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan untuk nilai alternatif tertinggi. Jadi contoh, kita udah dapatkan tadi nilai preferensi vektor S itu 1,43. Nah, kita dapatkan 1,143 dibagi 1,43 itu dari nilai bobot 1 ya, dari nilai faktor preferensi masing-masing kriteria. Nah, itu 143, 153, 115 sampai dengan 1,56. Nah, itu dihasilkan 0,132469415. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah perankingan. Nah, dari data yang kita sudah hitung ya, maaf ini karena sampelnya cuma satu ya. Nah, dari data yang kita hitung, kita mendapatkan nilai-nilai sebagai berikut dan kemudian kita rankingkan, di mana alternatif ke-6 atau nama alternatifnya Santi itu mendapat ranking pertama atau lebih diutamakan dalam bantuan sosial, itu dengan nilai akhirnya 0,171618374. Nah, kemudian untuk
alternatif yang tidak direkomendasikan untuk mendapat bantuan itu ada alternatif 3 atau UCOK. Ya, UCOK itu dengan nilai 0,106889313. Kemudian setelah kita melakukan analisis teori, kita melakukan analisis sistem, di mana di sini saya coba jelaskan untuk gambarisasi diagramnya. Di sini ada memiliki 2 aktor, yaitu asesor dan kepala seksi. Ya, asesor adalah aktor yang memiliki hak penuh kecuali kelola pengguna. Jadi, asesor bisa melakukan kelola kriteria, kelola data orang terlantar, kelola alternatif, kelola perhitungan, kelola laporan, namun tidak bisa menambahkan pengguna atau tidak bisa kelola pengguna. Sedangkan aktor kepala seksi itu hanya bisa melakukan kelola pengguna dan kelola perhitungan serta print out laporan. Kemudian untuk kelas diagram yang sistem yang akan dibuat seperti pada gambar di samping memiliki ada kelas model, kemudian kelas pengguna, login, user model, tentang, beranda, sampai dengan ke alternatif model. Nah, setelah itu kita menganalisis sistem, kita coba bangun sistemnya dengan sequence alternatifnya sebagai berikut, yaitu asesor masuk ke controller, ya, controllernya alternatif, kemudian ke alternatif model untuk proses perhitungannya. Kemudian untuk activity diagram keputusannya juga sama, dari aktor itu klik menu perhitungan, kemudian dari sistem menampilkan hasil perhitungan akhir, kemudian aktor itu bisa memilih tombol ACC atau tolak ya sebagai kelola keputusannya. Kemudian kalau aktor itu melakukan klik tombol ACC ya, itu akan menampilkan form keterangan assessment, kemudian menampilkan isi buat ngisi keterangannya, karena apa dia di assessment, kemudian bantuannya seberapa, kemudian dari sistem itu menyimpan database yang tadi diinputkan. Kemudian untuk desain flowchart-nya ya, atau desain proses sistemnya itu sebagai berikut. Oke, setelah itu kita membuat desain antarmuka ya. Nah, untuk di samping kiri layar ya, atau di samping kiri saya itu adalah contoh gambaran desain antarmuka atau prototipenya. Ya, di sebelah kanannya itu hasil implementasi dari desain antarmukanya. Nah, untuk pengujiannya tadi kan ada 2 nih, white box dan black box ya. Untuk pengujian white box dulu, ya dari flow graph-nya seperti pada gambar berikut, ada 25 node, kemudian ada 38 atau sisi atau alurnya gitu kan. Kemudian setelah itu kita coba menghitung cyclomatic complexity atau V ya, di mana R sebagai alur program itu ada 7. Kemudian edge ya atau sisinya itu ada 30 dan node-nya itu ada 25. Kemudian rumusnya ditambah 2. Jadi edge minus node plus 2. Nah, itu jumlahnya juga sama 7. Kemudian untuk perhitungan keputusannya atau P itu keputusan plus 1. Ya, di mana 6 plus 1. Nah, itu 6 itu diambil dari mana? Dari ini, dari tabel keputusan percabangan. Bisa diperjelasnya di situ. Contoh di note 4 ya, itu 2 percabangan, yaitu percabangan ke note 5 dan ke note 7. Nah, itu jumlah keputusannya 1 dan total keputusan pencabangannya itu ada 6. Kemudian untuk tabel independent path-nya atau tabel yang alur yang berjalan independen ya, itu ada 6, di mana dari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, sampai di pencabangan, kemudian dari 16, 17, 18, dari 18 itu ngalir ke 20, kemudian dari 20 ke 21, kemudian melakukan percabangan lagi sampai ke 25. Seperti tabel yang sudah ditampilkan. Nah, kemudian untuk pengujian sistem ya, sistem black box-nya ya, black box testing-nya itu kita ada 8 fungsi ya, yaitu dari fungsi login, kelola pengguna, kelola data orang terlantar, kelola alternatif, kelola kriteria,
kelola perhitungan, laporan, logout, itu kita lakukan pengujian sistem ya, pengujian black box testingnya di tempat penelitian dan menghasilkan hasil oke. Nah, untuk lampirannya nanti dilampirkan. Kemudian untuk black box testing ini hanya menguji fungsionalitas tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses input dan output. Jadi black box itu pengujiannya secara user interface gitu, tanpa membuka codingan alurnya gitu loh. Jadi yang benar nggak black box itu, oh loginnya itu dari input ID ID-nya, username-nya, kemudian dia berhasil login. Nah, seperti itu, tidak membuka untuk shortcode codingnya. Kemudian kesimpulannya ada 3 kesimpulan yang diambil. Di sini yang pertama, sistem pendukung keputusan ini terdiri dari 7 kriteria. Kriterianya yaitu kelengkapan berkas, usia, tempat tinggal asal, status pernikahan, pekerjaan, alasan permohonan bantuan ya, dan tujuan di Karawang. Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan metode weight product dengan 3 tahapan, yaitu normalisasi bobot kriteria, menghitung nilai vektor S, dan menghitung nilai vektor V, kemudian dilakukan perankingan, itu mendapat nilai akhir alternatif tertinggi, yaitu Santi, alternatif ke-6, dengan nilainya 0,17161818374. Kemudian yang ketiga, dengan sistem ini yang dibangun menggunakan SDLC waterfall ya, dengan 5 tahapan, yaitu project planning phase, analysis phase, design phase, implementation phase, sampai dengan support phase. Kemudian sarannya sistem ini dapat dikembangkan menggunakan kombinasi dari metode perhitungan lainnya untuk mendapatkan tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Kemudian untuk daftar pustakanya terlampir. Langsung demo program, Mas Arif. Iya Pak. Saya dipercepat ya, udah lewat. Langsung demo program Pak. Iya, langsung demo program aja. Oke. Berikut adalah tampilan awal, yaitu tampilan login. Di mana login ini membutuhkan akses untuk dia apakah masuk sebagai asesor atau sebagai kepala seksi, itu dibedakan dari ini pegawai. Ya. Kemudian contoh kita masuk sebagai asesor, notifikasi berhasil login. Nah, di sini ada indikator dari orang terlantar, indikator dari alternatif, kriteria, perhitungan. Nah, kenapa perhitungan nol? Karena perhitungan belum dilakukan. Ya, ini belum dilakukan perhitungan. Ini belum dilakukan. Nah, di sini ada grafik fluktuasi juga. Grafik fluktuasi itu adalah grafik gimana jumlah dari data orang terlantar yang sudah masuk ke kita itu ada berapa. Contoh di sini ada 6 data orang terlantar, namun belum dilakukan perhitungan. Kemudian di sini ada sejarah pengenalan singkat tentang penanganan PMK terlantar dan metode weight product. Oke, di sini pertama asesor itu melakukan input, yaitu di data orang terlantar, mereka asesor menekan klik menu data orang terlantar, kemudian contoh ya, untuk menambahkan itu klik tambah, kemudian ini pilih tanggal suratnya, hari ini, kantor kepolisian itu kantor kepolisian di Kabupaten Karawang, contoh di Kota Baru, nomor suratnya. Nah, kemudian, di sini kenapa nomor KTP itu dilakukan dengan memilih ya, atau kemudian kita bisa input juga ketik gitu ya. Cuman di sini adalah yang dimana sistem ini nantinya dibangun dengan meminta data akses atau dengan disinkronkan dengan Disduk Capil nasional, yang dimana tidak lagi ada tidak lagi ada salah penginputan nomor induk KTP, karena nomor induk KTP kan sekarang digunakan sangat mudah digunakannya. Contoh di sini kita pakai ini. Nah, ketika kita selesai memilih atau mengetik nomor KTP-nya, itu data akan muncul sesuai dengan database di Disduk Capil nasionalnya. Kemudian kita pilih fotonya. Kemudian kita klik pilih fotonya, kemudian kita save.
Nah, data akan tersave dan dibalikin lagi. Nah, ini adalah data tadi. Nah, oke, data yang kita inputkan tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke alternatif, di mana pemberian nilai alternatif tersebut karena tadi setelah kita menambahkan Nabila Saputri ya, kita klik edit untuk penambahan nilai alternatifnya. Nah, usia dan tempat tinggal ini itu dilakukan divalidasi ketika tadi data orang pendaftar. Jadi usianya itu 30 tahun terhitung dari hari ini dikurangin dengan tanggal lahir tadi. Kemudian dia contoh statusnya kegiatan pengangguran, bekerja paruh waktu, kehabisan ongkos di terminal, contoh ya. Kemudian alasan lainnya adalah mencari kerja. Kemudian diupdate. Nah, setelah diupdate mendapatkan nilai-nilai alternatif tersebut. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan. Nah, di perhitungan ini dia muncul perhitungan ini nih. Nah, Nabila Saputri itu 0,194. Nah, detail perhitungannya adalah sebagai berikut. Ketika diklik detail perhitungannya, dari tabel nilai alternatifnya muncul, terus tabel alternatifnya, kemudian untuk proses perhitungannya itu dimunculkan. Kemudian untuk melakukan ACC. Nah, diklik ACC, di sini keterangannya ACC dengan bantuan. Kemudian ini contoh ditolak. Jadi setelah dilakukan ACC atau ditolak, itu datanya tidak akan muncul di hasil perhitungan, tapi di laporan muncul. Nah, ini dua tadi itu di ACC dan ditolak. Nah, di sini outputnya ada dua, yaitu adalah print sebagai surat pengantar, di sini di detail, atau print sebagai laporan kepada kepala dinas. Nah, kalau di print sebagai laporan kepala dinas itu di sini ada contoh, kita pilih hasil asesmennya ACC dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 23, kemudian luar kabupaten dalam provinsi. Nah, di luar kabupaten dalam provinsi itu tidak ada. Nah, jadi kita coba luar provinsi dalam kabupaten. Nah, itu ada satu, yaitu yang di ACC di luar kabupaten dalam provinsi, itulah Harun Sakura nomor tersebut. Kemudian untuk surat pengantarnya ya, itu di sini. Nah, ini ditujukan kepada dinas-dinas yang berkaitan dengan dinas sosial, contoh dinas perhubungan, ya, itu bisa dikaitkan. Jadi kita permohonan bantuan kepada atas nama Rahmat Sonjaya dipulangkan ke Kabupaten Bengkayang, kemudian tanggalnya tinggal di sini tanda tangan dari kepala seksi. Mungkin itu untuk flow dan proses dari aplikasi ini. Terima kasih, Pak. Oke, silakan diberi kesempatan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan. Nah, ini yang pertama dibatasin 3 orang dulu ya. Silakan. Silakan rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Dari semester bawah juga boleh. Atau dari rekan-rekan semester 8. Rekan-rekan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, tanyain atau kasih masukan. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. Jadi, Pak Mawar. Silakan. Iya. Saya Agus Ahmaduddin, Pak, dari Informatika semester 8. Izin bertanya ke Mas Arif ya. Tadi kan ketika di penambahan data orang terlantar ya, itu kan ada akses ke di Dukcapil nasional ya bilangnya ya. Nah, itu untuk aksesnya sendiri menggunakan API apa akses ke database-nya itu seperti apa?
Cukup sekian sih, Pak. Makasih. Oke, ditabung dulu ya. 2 orang lagi penanya, silakan. Dua orang lagi, ayo. Masih ada waktu. Ayo rekan-rekan suruh kasih masukan atau bertanya yang hal yang kurang belum jelas ya. Silakan. Mangga, silakan. Ditunggu. Dua orang lagi. Silakan bagi audiens untuk bertanya atau memberikan masukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad izin bertanya. Ya, silakan Mas Alfa. Perkenalkan, nama saya Alfadin, Prodi Informatika semester 8. Saya mau bertanya, kenapa memilih metode web product dalam penelitian tersebut? Jelaskan alasannya dan mungkin ada keunggulan dari metode tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfadin. Silakan 1 orang lagi kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung Gumilar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gumilar dari semester 8. Izin bertanya, Pak. Mas, kan untuk terakhir itu ada 0,0. Nah, mungkin ini pertanyaan juga masukan juga nih. Kan sebagai user contoh ya kurang paham itu 0, segitu. Apakah bisa bikin simulasi itu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Mas Arif, jelas suaranya? Insya Allah, Pak. Oke, silakan jawab satu persatu untuk pertanyaan tersebut. Yang pertama dari Agus Amiruddin, untuk akses ke Duscapil Nasional itu yang pertama kita aksesnya kalau saya pribadi kan emang nggak mungkin diizinkan kan ya. Nah itu pakai dari instansi dan itu aksesnya ke database. Jadi kenapa akses ke database? Karena ketika orang terlantar itu tidak, tadi ya contoh kehilangan ya, kehilangan kan berarti identitas dirinya kan tidak ada tuh. Nah itu kan disarankan untuk dibantu dari ada pekerjanya yaitu TKSK atau tenaga kerja sosial tingkat kecamatannya itu membantu ke Disdukcapil Kabupaten. Nah di situ ada track record data by Retina. Nah kita bekerja samanya itu dari database yang udah diolah dari Disdukcapil nasionalnya gitu, Pak. Gimana Kang Agus? Apakah berarti jawab? tidak menggunakan API ya? Database biasa ya? Iya. Oh iya, siap. Terima kasih. Kemudian untuk Mas, kenapa menggunakan metode web product? Yang pertama
lihat dari studi kasusnya dulu gitu kan. Nah, di sini adalah studi kasusnya bisa dibilang perhitungannya itu simple ya. Nah, kenapa menggunakan wet product? Karena perhitungan simple itu bisa wet product jika diterapkan dalam perhitungan simple, maksudnya tidak begitu banyak proses perhitungan atau tidak banyak ini. Nah, itu menghasilkan nilai akurasi yang tinggi gitu kan. Jadi keunggulan dari wet product ketika diterapkan dalam proses perhitungannya, satu itu emang lebih simple, kedua itu dilihat dari studi kasusnya gitu. Jadi saya pribadi menggunakan metode wet product itu melihat dari studi kasus yang ada di lapangan gitu. Oke, gimana? Apakah cukup menjawab? Cukup Pak, terima kasih. Oke, silakan ke pertanyaan nomor 3. Oke, untuk dari Mas Agung ya. Oke, izin menjawab untuk Mas Agung Gumilar ya. Oke, di sini nilai alternatif saya itu kemarin nanti akan diperbaiki lagi. Terima kasih untuk sarannya. Jadi untuk nilai akhir ini kenapa asesor ini kan asesor ya. Itu sebenarnya lebih gampang pembacaannya itu dalam bentuk persen atau mungkin dengan angka bulat bukan 0,0 gitu kan ya. Dan insya Allah nanti akan diperbaiki lagi untuk sistem kedepannya. Oke, mungkin Pak Dedi gimana? Mau ada pertanyaan lagi atau langsung pemaparan dari Komisi Pembimbing? Kayaknya langsung pemaparan aja Pak, waktunya udah sebentar lagi. Oke, silakan kepada Komisi Pembimbing Bapak Dedi Mkom untuk memberikan masukannya. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Barok. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Ada beberapa catatan untuk Saudara Arif. Yang pertama, ketika kita presentasi slide, tolong dicek ulang, jangan sampai masih ada kesalahan, apa salah ketik atau salah naruh gitu. Terus yang kedua adalah manajemen waktu. Saya lihat Anda menghabiskan hampir 25 menit ya. Terlebih kalau tidak diberitahu oleh moderator mungkin akan terus gitu kan. Jadi mana yang penting disampaikan, mana yang cukup diperlihatkan gambar saja gitu kan. Nggak usah dijelaskan keseluruhan hal-hal yang mungkin ya tidak begitu penting gitu, kayak proses proses activity diagram gitu kan, nggak usah diinikan gitu, akan menghabisin waktu. Itu manajemen waktu dilihat. Kedua mungkin bagaimana cara menjawab, kenapa mengambil tema tersebut, metodenya seperti apa. Cek lagi di latar belakang masalah, kenapa menggunakan WP. WP misalkan wet product itu sudah digunakan oleh beberapa jurnal yang sudah menggunakan WP, sehingga memperlihatkan bahwa WP tersebut bisa juga diimplementasikan di penelitian kamu gitu. Sudah dibuktikan bahwa WP bisa menyelesaikan permasalahan. Itu ya. Terus tadi di presentasi mungkin lihat gambar tidak bertumpuk, kalau memang ada yang perlu penjelasan, kalau ada yang gambar perlu penjelasan, mungkin cukup untuk ketika penjelasannya saja, rumus sama ininya. Kalau mungkin perlu contoh 2 perhitungan ditampilkan saja sehingga mereka ada pembanding. Misalkan ada perhitungan yang cost sama perhitungan yang benefit gitu kan, ada ininya, bisa penjelasannya sehingga si audien atau nanti si penguji bisa melihat secara jelas. Terus penjelasan mengenai tadi rumus, tolong
dijelaskan secara apa pembacaannya juga gitu kan ya. Nanti dipersiapkan lagi ya, dipersiapkan lagi untuk sebelum sidang skripsi, baik data, cara presentasi, penguasaan materi gitu kan ya, dan manajemen waktu. Kalau dikasih waktu 15 sampai 20 menit itu mungkin pas 5 menit cukup untuk membahas kode program, berarti 15 menit atau 50-50 10 presentasi 10 menit untuk demo program. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa catatan, silakan diperbaiki. Tadi ada usulan-usulan atau masukan dari temannya, juga jadi catatan. Kalau perlu nanti apa yang perlu diperbaiki sebelum kita maju ke sidang gitu kan ya. Semuanya harus sudah matang ketika baik itu nanti dari segi laporan, dari segi program, dan dari segi mental untuk menampilkan. Mungkin jadi catatan bahwa ketika presentasi tidak ada noise untuk nanti ketika presentasi itu tidak ada noise, mungkin kayak yang tadi presentasi awal itu ada noise, itu jangan sampai ketika itu akan menyulut ke tidak nyamanan si penguji. Kalau pengujinya nanti sudah tidak nyaman, penilaian pun mungkin akan sedikit berkurang gitu kan ya, tidak nyaman, apalagi koneksi di persiapan untuk bagus ya, sebagus mungkin, tidak ada noise. Itu aja mungkin. Itu aja mungkin Pak Mubarak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas masukan-masukannya untuk Saudara Arif Prayugo. Oke, terima kasih pula kepada rekan-rekan yang sudah berkenan untuk menghadiri acara seminar penelitian dari Saudara Muhammad Arif Prayugo. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Untuk seminar ini, silakan Mas Arif ditutup presentasinya. Oke, terima kasih kepada dosen pembimbing serta moderator yang sudah dan serta teman-teman semua yang sudah berkenan hadir. Sangat banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi seminar kali ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya masih ada seminar Noni ya. Rekan-rekan mohon kalau ada waktu silakan untuk menghadiri. Terima kasih. Oh iya Pak, ada satu lagi Mbak Noni nanti jam 10. Oke, izin live ya. Mangga Pak, mangga.